Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia dari Lokal B3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi manajemen operasi, yaitu bab 2, strategi operasi dalam sebuah lingkungan global. Sebelum masuk lebih dalam, di sini strategi operasi dalam sebuah lingkungan global ini, di mana perusahaan menciptakan rencana untuk mengalihkan operasi perusahaannya dalam lingkup global atau dunia, yang dimana strategi operasi dalam lingkup global ini masuk dalam profil perusahaan global, yaitu dinamakan Boeing. Baik, untuk di materi bab 2 ini ada beberapa materi dalamnya, yaitu yang pertama, sebuah gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Yang kedua, mengembangkan misi dan strategi. Yang ketiga, memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Yang keempat, masalah-masalah dalam strategi operasi. Yang kelima, pengembangan dan penerapan strategi. Yang keenam, perencanaan strategi, kompetensi inti, dan pengalih-dayaan. Dan yang terakhir, pilihan-pilihan strategi operasi global. Masuk saja yang pertama, yaitu strategi rantai pasokan global Boeing menghasilkan keunggulan kompetitif. Di mana di sini penjelasan singkatnya, yaitu Boeing menjadi kompetitif karena penjualan dan rantai pasokannya berada di seluruh dunia atau sudah mengglobal. Yang kedua, di sini adalah gambaran global dari operasi dan rantai pasokan, di mana di sini ada sedikit penjelasan dari zaman sekitar awal tahun 1990-an itu, hampir 3 juta orang di negara berkembang telah mengatasi hambatan politik, agama, etnik, dan politik yang pada saat itu menghambat produktivitas atau yang menghalanginya. Di mana di samping itu sekarang mereka adalah pemain dalam perekonomian. Kenapa bermain dalam perekonomian? Karena mereka telah mampu melewati hal-hal yang telah terjadi pada tahun yang lalu, dan dengan banyaknya yang sudah terjadi dari perusahaan, persaingan global, dan lain sebagainya. Di sini ada 6 alasan operasi bisnis domestik yang kemudian berubah menjadi operasi bisnis internasional atau yang juga sudah mendunia. Di sini adalah yang pertama, yaitu meningkatnya rantai pasokan. Yang kedua, mengurangi biaya dari buruh, pajak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan operasi. Keempat, memahami pasar. Kelima, meningkatkan produk. Keenam, menarik dan mempertahankan talenta global. Yang selanjutnya adalah masalah budaya dan etis, di mana lanjut ya di masalah budaya dan etis, yang dimana di sini masalah budaya dan etis itu adalah mencakup bagaimana tantangan perusahaan di dunia perekonomian ini. Pasti ada sekali masalah budaya dan etisnya, maupun dari manajer dan para karyawan. Kita lanjut di memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi, di mana di sini bagaimana cara manajer mencapai keunggulan kompetitif itu, yaitu melalui ada 3 cara di sini, yaitu yang pertama, persaingan melalui diferensiasi, melalui biaya rendah, dan melalui respon. Kita lanjut ke masalah-masalah dalam strategi operasi, yaitu di mana manajemen operasi merupakan bagian penting. Oleh karena itu, sebelum membuat atau mencoba menerapkan sebuah strategi, harus ada beberapa sudut pandang alternatif, yaitu mungkin dapat berguna. Di mana di sini adalah yang pertama, sudut pandang sebuah pandangan berdasarkan pada sumber daya atau pendapatan. Yang kedua, sudut pandang dari analisis rantai nilai. Yang ketiga, dari sudut pandang yang disebut sebagai model 5 kekuatan. Kita lanjut ke selain lingkungan yang kompetitif, manajer operasi perlu untuk memahami bahan perusahaan yang beroperasi dalam sebuah sistem dengan faktor eksternal,
yaitu di mana faktor ini mulai dari ekonomi, hukum, hingga budaya. Mereka mempengaruhi pengembangan dan pelaksana strategi serta memerlukan pemindaian lingkungan yang konstan. Yang kedua yaitu yang lain, analisis dan pemahaman yang lebih menyeluruh dari faktor eksternal dan internal. Besar kemungkinan bahwa perusahaan bisa menemukan penggunaan yang optimal dari sumber daya yang dimiliki, yang dimana sebuah perusahaan memahami dirinya dan lingkungannya, yaitu seperti contohnya analisis SWOT. Lanjut di sini pengembangan dan penerapan strategi, di mana tadi ada analisis SWOT, di mana di sini analisis SWOT merupakan sebuah peninjauan formal dari kekuatan dan kelemahan internal serta kesempatan eksternal dan ancaman. Yang dimulai dengan analisis SWOT, organisasi memosisikan diri mereka sendiri melalui strategi mereka untuk memiliki sebuah keunggulan yang kompetitif. Ini adalah selanjutnya faktor keberhasilan utama dan kompetensi inti adalah karena tidak ada perusahaan yang melakukan apapun dengan sangat baik, melainkan sebuah strategi yang berhasil memerlukan penentuan faktor keberhasilan yang utama bagi perusahaan, dan kompetensi intinya adalah sebagai berikut nih, contohnya di samping, yaitu adalah faktor keberhasilan yang pertama utama merupakan aktivitas yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Faktor keberhasilan utama bisa jadi sangat signifikan sehingga sebuah perusahaan harus mendapatkannya agar dapat bertahan. Yang kedua adalah kompetensi inti, yang dimana merupakan serangkaian kemampuan yang berbeda melalui talenta dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan dengan standar kelas dunia atau mengglobal lagi. Di sini ada pembangunan dan penentuan staf organisasi, di mana ketika sebuah strategi dan integrasi yang diperlukan telah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah untuk mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan ke dalam sebuah struktur organisasi. Kemudian, manajer yang akan menentukan staf organisasi dengan personel yang akan bisa menyelesaikan pekerjaan. Di sini ya, menetapkan 10 keputusan strategi manajemen operasi, di mana ada pemilihan dan desain produk, kualitas, proses, lokasi, tata ruang, sumber daya manusia, rantai pasokan, persediaan, penentuan jadwal, dan pemeliharaan. Lanjut di sini pengalih-dayaan, yang ada penjelasan sebelumnya tadi, yang dimana merupakan pentransferan aktivitas-aktivitas yang secara tradisional merupakan aktivitas internal bagi pemasok eksternal, dan pengalih bukan merupakan sebuah konsep yang baru, tetapi hal tersebut menambah kerumitan dan risiko terhadap rantai pasokan karena potensinya pengalih-dayaan terus-menerus di 3 era tren global atau sudah meluas. Yang di sini ada pertama, keahlian teknologi yang semakin tinggi, transformasi yang lebih dapat diandalkan dan lebih murah. Yang ketiga, pengembangan dan penyebaran kecanggihan dalam telekomunikasi dan komputer yang cepat. Dan pengalih-dayaan menyangkut sebuah perjanjian atau telah ditetapkan, dan umumnya sebuah kontrak yang mengikat secara hukum dengan sebuah organisasi eksternal atau yang di luar. Di sini ada teori keunggulan kompetitif, di mana teori ini berfokus pada konsep ekonomi dari keunggulan relatif. Menurut teori, jika sebuah penyedia eksternal terlepas dari lokasi geografis bisa melakukan aktivitas-aktivitas lebih produktif dibandingkan perusahaan pembelian, kemudian penyedia eksternal harus melakukan pekerjaan. Hal ini memungkinkan perusahaan pembelian untuk berfokus pada apa yang bisa dilakukan dengan baik, kompetensi intinya, yang konsisten dengan teori komparatif. Pengalih-dayaan. Akan tetapi, pengalih-dayaan jika untuk aktivitas yang salah maka bisa menjadi sebuah bencana di mana pengalih-dayaan memiliki resiko atau bisa terjadi masalah. Begitu. Di sini ada pilihan-pilihan strategi operasi global.
yang dimana banyak strategi operasi yang memerlukan sebuah dimensi internasional, yaitu antara lain ada sebuah bisnis internasional, sebuah korporasi multinasional, sebuah strategi internasional, strategi multidomestik, strategi global, dan terakhir sebuah strategi transnasional. Baik, sekian dari pemaparan penjelasan singkat saya dengan PPT yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.